Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja ya. Dan kali ini kita akan bahas HP Redmi teman-teman. Jadi Redmi ini RAM 2 internal 16 GB, harganya cuma 500 ribuan aja. Jadi apa aja yang akan kita bahas? Ini dia, ada Redmi 4A dan Redmi 4X baru di harga 500 sampai 600 ribuan aja. Jadi gimana kualitasnya? Apakah layak dibeli? Simak terus videonya sampai habis ya. Dan ini dia teman-teman, paketnya baru aja sampai. Ini paket Redmi 4A dari Afwan Store ya, yang saya beli di Shopee. Dikirim dari kota Jakarta Utara. Buat teman-teman yang belanja atau lokasinya di sekitar Jakarta, ini lokasinya deket ya. Kalau saya berada di Jawa Timur dan lumayan jauh, saya jadi beli 3 unit sekalian ya teman-teman. Walaupun ini masih coba-coba, karena kalau beli 1 unit itu sayang banget di ongkirnya ya. Jadi sekalian aja beli 3 unit, dan kebetulan untuk beli 3 unit ini dapat potongan, sehingga harga Redmi 4A ini saya dapat di harga Rp525.000. Jadi murah banget untuk kategori HP baru Xiaomi. Di harga 500 ribuan dapat RAM 2 dengan internal 16 GB. Oke, untuk yang perlu kami himbui catatan ya teman-teman, Redmi 4A sendiri harusnya sudah keluar di beberapa tahun yang lalu. Namun kalaupun ada yang barunya, ini perlu digarisbawahi kalau ini kemungkinan besar itu adalah refurbish ya teman-teman, atau rekondisi, ataupun dibuat sedemikian rupa dari distributor yang berbeda. Itu terserah teman-teman mau nganggapnya seperti apa. Tapi yang jelas Redmi 4A sendiri harusnya udah nggak ada lagi barunya dari Xiaomi resminya ya teman-teman. Dan ini kita langsung uji coba apakah masih bagus untuk produknya dan layak dibeli atau enggak. Ini saya uji coba dulu, beli 3 unit untuk dijual lagi. Dan ini dia paketnya ya teman-teman. Untuk kardusnya sendiri beda dari punya Xiaomi yang dulu, Redmi 4A yang dulu, kardusnya nggak seperti ini ya teman-teman. Ini seperti buatan dari distributornya sendiri ya, beda lagi sama yang resminya. Untuk keterangan singkatnya, Redmi 4A sendiri ini sama ya teman-teman, dengan baterai 3100 mAh, Snapdragon 425, dan layar besar 5 inci. Ini RAM 2 dengan internal 16 GB ya teman-teman. Kita akan buka langsung apakah ini layak digunakan atau enggak. Kadang soalnya itu beberapa unit HP yang refurbish dari punyanya Oppo itu saya tidak menyarankan beli ya teman-teman. Namun untuk Xiaomi sendiri apakah masih layak dibeli ataupun enggak. Jadi ini dia Redmi 4A, warnanya ini keterangannya gold ya teman-teman. Dan saya beli 2 gold dan 2 grey. Apakah masih bagus ataupun enggak, ini kebetulan udah laku dijual, udah dipesan orang dan diizinkan untuk di quality control dulu ya, cek kualitasnya dulu. Dan sekalian saya videokan buat teman-teman yang mau beli Redmi 4A tersebut, apakah layak dibeli ataupun enggak ya teman-teman. Jadi untuk Redmi sendiri ini harga terbagus ya menurut saya ya, tipe ini teman-teman. Harganya 500.000 dapat RAM 2 GB ya. Kalau yang lain itu masih dapat RAM 1 GB di harga 500.000 juga. Kalau nggak salah itu Xiaomi yang lama itu Mi 2 atau berapa itu teman-teman. Pokoknya itu RAM 1 internal 16 GB atau internal 8 GB, harganya juga hampir sama. Jadi mending ini Redmi 4A dengan RAM 2 GB dan internal 16 GB. Oke ya, sama untuk goldnya sama, ini warnanya bagus banget seperti baru ya teman-teman. Memang baru baru untuk bagian casingnya ini terlihat baru banget teman-teman. Cuma ada beberapa detail yang harus diperhatikan lagi ya. Untuk bagian pinggir-pinggirnya itu kurang rapi ya teman-teman. Kita coba nyalakan dulu. Oke. Masih nyala ya teman-teman. Jadi untuk bagian pinggirnya itu di bagian atas tombol power itu kurang rapat ya teman-teman. Jadi istilahnya kurang clicky semua. Untuk kualitasnya kurang ya, untuk impresi pertama bagi saya. Jadi bagiannya kurang rapat menurut saya untuk
bodi bagian belakangnya ini. Untuk aksesorisnya kita lihat langsung juga apakah bagus, dan ini dia masih USB biasa ya teman-teman, kayak yang biasanya. Dan ini dia. Nah, untuk yang ini, aksesoris yang ini agak enteng ya teman-teman. Saya juga nggak terlalu menyarankan untuk dipakai kalau aksesoris tersebut. Bentar, ini kurang fokus. Dan ini dia teman-teman untuk tentang ponselnya. Kita lihat dulu. Ini versi Androidnya versi 7 ya teman-teman. Untuk emailnya kita cek dulu atau apakah sama atau muncul apa enggak. Takutnya enggak muncul karena tidak terdaftar di Kemenparin ataupun lain sebagainya. Kita cek kamera, masih standar ya teman-teman. Jadi untuk unit yang kali ini sejauh ini masih lumayan, cuma untuk build quality-nya masih kurang bagus. Bagian bodi bagian belakangnya kurang klik semua ya, kurang ngepas gitu di bagian bodi. Untuk volumenya ini saya coba udah standar juga, standar masih bisa ya teman-teman. Maksudnya deringnya masih oke lah, walaupun nggak saya tampilkan di video ini. Untuk suaranya saya mute aja sekalian. Untuk detailnya yang perlu diperhatikan ini teman-teman, seperti ini kurang clicky ya, jadi kurang rapi, kurang bisa menutup ke bodinya semua. Jadi tutup belakangnya itu nggak press ke bodi langsung semua teman-teman, agak buka sedikit. Tapi mengingat harganya yang 500 ribuan, ini harusnya sih masalah sedikit ini bisa ditoleransi ya teman-teman, karena kita dapat baru dan unitnya pun juga nggak terlalu mengecewakan sih. Ini daripada kita beli second yang kurang mantap gitu. Untuk yang Redmi 4X nya kita lanjut ya, bisa kita lanjut. Oke, untuk selanjutnya ini saya buka lagi ya teman-teman, paket dari sama toko yang sama. Ini saya beli Redmi 4X teman-teman. Jadi untuk Redmi 4A nya ini nanti kesimpulannya saya gabung ke Redmi 4X ya. Ini saya beli Redmi 4X di toko yang sama dengan jumlah kuantiti yang sama 3 unit. Harganya untuk Redmi 4X sendiri ini di harga 625 teman-teman, selisih 100.000 sama yang Redmi 4A tadi. Untuk yang Redmi 4A sendiri tadi saya divideokan cuma 1 unit ya yang bagus, sedangkan yang 2 unit lagi itu ada agak masalah di bagian layar teman-teman. Jadi layarnya itu nggak semua putih, ada bagian pinggir-pinggirnya yang bingkai. Itu catatan serius ya bagi saya, untuk hati-hati lagi. Jadi untuk 3 unit itu belum tentu bagus teman-teman. Walaupun saya bukanya 1 unit tadi kondisinya bagus mesinnya, namun bodinya kurang bagus. Ternyata yang 2 bodinya bagus, cuma mesinnya ataupun layarnya ada yang bermasalah ya, ada kayak bingkai di bagian pinggir-pinggirnya. Untuk Redmi 4X sendiri ini sudah saya teliti ya teman-teman, 3 unit saya buka semua, itu ada yang kurang di bagian pengisian teman-teman. Jadi lubang chargernya kurang pas ataupun layarnya ada bingkai sedikit. Tapi ini lumayan bagus unit yang saya terima untuk Redmi 4X nya ya. Jadi cuma bermasalah di bagian pengisian untuk agak miring sedikit teman-teman. Jadi selebihnya oke untuk Redmi 4X ini. Jadi kita buka lagi, kita buka untuk detailnya ya. Ini saya sampaikan di awal karena saya sudah memahami dulu ke 33 HP tersebut. Takutnya buat teman-teman yang mau beli salah ataupun salah memahami ini produknya bagus beneran atau enggak. Sebelum ini sambil nunggu unitnya dibuka ya, ini saya langsung ngasih kesimpulan aja. Jadi kesimpulannya untuk harganya ini
masuk akal banget teman-teman. Kalau kalian mau beli silahkan, harganya karena murah, dapat RAM 2 juga, internal 16 GB. Buat teman-teman yang mau beli silahkan, tapi dengan catatan jangan terlalu berharap lebih ya teman-teman, karena harganya pun juga murah. Daripada beli second, ini masih lumayan bisa diterima lah teman-teman, walaupun build kualitinya kurang sesuai sama yang Redmi 4X sebenarnya. Kalau untuk Redmi 4X sendiri yang ini build kualitinya bagian pinggir-pinggirnya oke semua, rapat semua dan bagus ya. Kalau saya lihat, cuma ada catatan untuk bagian belakang ini atom ya teman-teman, bukan metal, yang seharusnya metal ya Redmi 4X. Cuma yang Redmi 4X versi distributor ini ataupun rekondisi ini dari atom teman-teman. Untuk adaptornya masih biasa juga seperti yang punyanya Redmi 4A. Saya sarankan kalau punya charger yang lain bisa dipakai charger yang lain aja. Oke, ini dia Redmi 4X untuk tampilan awal ya teman-teman. Ini bisa diupdate dulu karena ini untuk MIUI-nya ketinggalan banget ya teman-teman. MIUI ini mungkin versi 7 ataupun 8 gitu teman-teman. Jadi bisa diupdate, nanti dapat update. Kalau ini kemarin saya update sampai mentok itu di MIUI 10. Kalau nggak salah itu MIUI 10. Oke, ini dia tampilannya. Untuk layarnya masih bersih ya teman-teman, nggak ada bingkai untuk yang unit yang ini. Untuk yang lain itu ada bingkai tipis, tapi untuk yang lainnya masih oke teman. Ini saya cek untuk beberapa yang perlu dicek ya, untuk receiver bagian untuk yang menerima telepon itu, dan yang penting speakernya juga masih oke, walaupun ya standar ya teman-teman untuk speakernya dari Redmi 4X ini. Intinya dari video kali ini, untuk beli Redmi 4A ataupun Redmi 4X ini di harga segitu masih worth it ya teman-teman. Tapi kalau ada kesalahan dikit-dikit itu masih wajar juga, kalian bisa komplain ke pembelinya, jadi bisa beli aja. Tapi ya itu teman-teman, jangan berharap lebih untuk produk ini benar-benar sesuai 100% ekspektasi kalian. Kalau saya makainya sih ini masih oke punya ya untuk dipakai ke depan, karena harganya murah, desainnya bagus juga, baru tentunya tanpa lecet, daripada beli second yang mungkin udah jadul dan lama, baterainya juga udah kalah ya teman-teman. Dan satu lagi, ini mungkin kendala di baterai ya, ada beberapa, cuma buat teman-teman pastikan dulu oke barangnya, baru bisa komplain kalau kurang. Nah gitu teman-teman, jadi gimana untuk kesimpulan saya lebih detail. Jadi buat teman-teman yang mau beli HP Redmi 4A ataupun Redmi 4X, beli aja di counter-counter terdekat teman-teman. Kemungkinan ada yang menyediakan Redmi 4A atau 4X yang baru, mungkin selisihnya dari harga yang saya tampilkan tadi lebih mahal 100 ribuan, namun kalian lebih nyaman untuk membelinya karena mereka akan lebih memberi garansi ya. Jadi kalau ada apa-apa tinggal langsung diganti unit yang lebih bagus dari pemiliknya langsung. Kalau beli online itu resikonya mungkin kalau retur ataupun pengen pengembalian barang atau penukaran barang, kita harus menunggu untuk berapa waktu dan bertahap tentunya teman-teman. Kalau di counter langsung kita bisa ganti sesuai dengan kondisi yang kita harapkan saat itu juga. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lain waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.